di Matogu. Ison hai giat mempertanda hon buar hai. Warku Burju Lorenzo Simanjuntak. Buarku Yason Pemulihan Pasar Ibu. Warku Prabowo Christopher Semare-Mare. Warku Aldi Sutanto Simanula. Guarku Zona Efrata Ginting. Guarku Marcela Bilito Nabi Tupulu. Buarku Indira Salsabila. Buarku Natalia Rahel Butar-Butar. Buarku Anastasia Simulingga. Buarku Tatap Farida Hinaulina. Buarku Eksasi Hopi. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari presentasi ibu kami. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah suku Mandailing. Mandailing adalah suku bangsa yang memiliki identitas yang utuh. Nama Mandailing diyakini berasal dari kata Mandala dan Holing, mengacu pada suatu kerajaan yang sudah ada sejak abad ke-12. Kerajaan itu diyakini membentang mulai dari Pulau Padang Lawas hingga kawasan paling selatan Provinsi Sumatera Barat atau kawasan termasuk wilayah Tapanuli bagian selatan. Sebutan Mandala Holing juga dikaitkan dengan ungkapan yang sering digunakan dalam adat Mandailing, yakni surat tembaga Holing Naso Ru Sasa atau aturan adat yang tidak bisa dihapus. Pada periode kerajaan, pada masa Hindu-Buddha klasik, kawasan Mandailing acap kali dikaitkan dengan kerajaan pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, periode kolonialisme. Perang Paderi yang berpusat di Minangkabau mendorong instabilitas pemerintah di kawasan Mandailing, sebab sebagian dari pasukan Paderi juga berasal dari pesantren yang disuplai dari daerah Mandailing dan Natal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian vokal tradisi etnis Mandailing. Yang pertama sekali, pengertian vokal tradisi. Vokal tradisi merujuk atau menjelaskan bahwa vokal tradisi adalah vokal yang berasal dari budaya atau komunitas tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang atau para pendahulu mereka. Yang kedua adalah vokal tradisi etnis Mandailing. Vokal tradisi etnis Mandailing yaitu teknik vokal yang dilakukan dengan unsur etnis Mandailing. Ada beberapa contoh vokal tradisi etnis Mandailing. Pertama adalah onang-onang. Onang-onang sering ditampilkan atau dipertunjukkan di dalam pertunjukan seni vokal tradisi etnis Mandailing. Teknik vokal ini seringkali melibatkan perasaan, dan tujuan utama dari onang-onang ini adalah untuk menyampaikan pesan, moral, dan nasihat tertentu untuk para pendengar. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan membahas teknik vokal tradisi etnis Mandailing. Teknik vokal adalah metode dalam menghasilkan suara yang baik dan benar, mencakup aspek seperti wilayah nada, warna suara, serta pengolahan melodi yang kreatif dan estetis. Dan salah satu bentuk teknik vokal dalam tradisi Tapanuli Selatan adalah ungut-ungut dan onang-onang. Dan di sini ada vokal tradisi yang namanya ungut-ungut. Ungut-ungut adalah salah satu bentuk seni vokal tradisional yang berkembang di Tapanuli Selatan. Seni vokal ini merupakan bagian tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Dan yang kedua yaitu ada onang-onang. Dan onang-onang adalah salah satu bentuk seni vokal tradisional yang berkembang dalam budaya masyarakat Tapanuli Selatan, khususnya di kalangan suku Mandailing. Seni vokal ini berfungsi sebagai sarana komunikasi lisan yang mengandung nilai historis, sosial, dan budaya yang tinggi. Sama seperti ungut-ungut, onang-onang merupakan bagian dari tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna dan fungsi vokal tradisi Mandailing. Makna vokal tradisi dalam Mandailing sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Berikut adalah beberapa makna dari vokal tradisi Mandailing. Yang pertama adalah sebagai sarana penyampaian nasihat dan nilai. Lirik dalam vokal tradisi Mandailing seperti onang-onang sering mengandung pesan moral. Terutama dalam acara pernikahan dapat kita lihat seperti nyanyian yang berisi nasihat kepada pengantin. Yang kedua itu adalah ekspresi perasaan dan emosi. Vokal tradisi digunakan untuk mengekspresikan berbagai emosi seperti kesedihan, cinta, kebahagiaan, dan lain sebagainya.
Yang ketiga adalah identitas kebanggaan budaya. Nyanyian tradisional ini mencerminkan identitas suku Mandailing. Yang keempat adalah pengiring upacara adat dan ritual keagamaan. Vokal tradisi Mandailing sering digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan, kematian, dan penyambutan tamu. Yang kelima adalah media sejarah dan dokumentasi sosial. Banyak lagu tradisi Mandailing yang merekam sejarah atau terjadinya kejadian penting dalam masyarakat. Ada juga fungsi utama dalam vokal tradisi Mandailing, yaitu satu, sebagai sarana hiburan dan komunikasi. Nyanyian tradisional seperti onang-onang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan nilai kepada pengajar. Yang kedua, pengiring upacara adat. Vokal tradisional ini sering digunakan dalam berbagai upacara adat seperti penyambutan tamu dan pernikahan. Yang ketiga adalah ekspresi identitas budaya. Melalui nyanyian tradisional seperti endeng-endeng, masyarakat Mandailing mengekspresikan identitas budaya mereka. Dan yang terakhir adalah pelestarian tradisi lisan. Vokal tradisi berperan dalam melestarikan tradisi lisan seperti cerita rakyat, sejarah, dan nilai-nilai moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang pakaian adat etnis Mandailing. Yang pertama adalah pakaian adat perempuan. Yang pertama ada bulang. Bulang merupakan mahkota yang digunakan untuk menutup kepala pengantin perempuan. Selanjutnya adalah baju kurung panjang hitam dengan bordir keemasan. Ada kain songket panjang untuk digunakan di bagian bawah. Ada bobat. Bobat ini berwarna keemasan yang diukir dengan bentuk segi empat yang disambung-sambung. Selanjutnya adalah sepasang keris yang berukuran kecil. Keris ini diselipkan di ikat pinggang di bagian depan. Selanjutnya adalah puntu atau gelang emas. Puntu ini digunakan di lengan atas pengantin perempuan. Ada kalung emas yang bercorak keemasan yang bentuknya menyerupai tapak kuda. Dan yang terakhir adalah kuku emas pada jari kanan untuk memperindah kuku perempuan. Yang selanjutnya adalah pakaian adat laki-laki. Yang pertama adalah ampu. Ampu merupakan mahkota yang dipakai sebagai penutup kepala. Ada baju godang, baju berbentuk jas dengan warna hitam keemasan atau merah. Selanjutnya adalah bobat atau ikat pinggang yang juga ditemukan di pengantin laki-laki. Bobat diselipkan di pinggang bagian luar laki-laki. Dan selanjutnya adalah dua buah pisau yang diselipkan di bobat. Pisau tersebut adalah pisau jantan dan pisau betina. Kedua pisau ini memiliki gagang yang berbeda. Pisau jantan diselipkan di sebelah kanan dan pisau betina diselipkan di bagian kiri. Selanjutnya adalah gelang. Gelang ini dipasangkan di masing-masing lengan pada bagian luar baju. Dan yang terakhir adalah kain sesamping. Kain ini merupakan kain tenun songket yang dililitkan di bagian pinggang laki-laki. Yang selanjutnya adalah ulos. Bagi masyarakat Batak, ulos diketahui sebagai simbol adat yang dinilai sakral dan tradisinya masih lestari. Tidak hanya sakral, ulos juga memiliki corak yang disebut ragi. Corak tersebut menjadi penentu fungsi dan tujuan ulos. Karena itu, pemberian dan penerima ulos tidak sembarangan. Sebab ulos dinilai sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Yang pertama adalah ulos ragi hotang. Ulos ini biasanya diberikan kepada sepasang pengantin dalam acara adat Batak. Yang ketiga adalah ulos sabe-sabe. Ulos ini biasanya dikenakan oleh pria dalam upacara adat dan memiliki makna simbolis yang mendalam dalam budaya Batak. Selanjutnya adalah ulos haruguan. Ulos haruguan adalah salah satu jenis ulos yang dianggap sebagai rajanya ulos. Ulos ini melambangkan sukacita dan wujud meminta doa restu keberhasilan atas apa yang telah dicapai. Yang kelima adalah ulos sibolang. Ulos sibolang sering digunakan dalam berbagai upacara adat, baik bersifat sukacita maupun duka cita. Di sini saya akan menjelaskan kesenian tradisional. Yang pertama yaitu tarian. Tarian Indonesia sangat beragam dan setiap daerah punya jenis tariannya masing-masing. Yang pertama itu tarian Saramadatu. Tarian ini sering dilakukan untuk meminta sesuatu melalui kekuatan roh. Tarian ini hanya dibawakan oleh satu orang yang disebut sebagai si baso. Yang kedua, tari tortor tepak. Tarian ini biasa diperuntukkan sebagai upacara perkawinan. Tarian ini dilakukan pada malam hari dan digelar selama 3 hari. Yang ketiga yaitu tari tortor Naposi Nawili Bulung. Tarian ini dibawakan secara berpasangan oleh para penari muda. Tarian ini dibawakan oleh 3 pasangan penari, pria dan wanita, dan disusun dalam barisan yang disesuaikan dengan marga masing-masing. Yang keempat yaitu tari endeng-endeng.
Tarian ini menggambarkan ekspresi kebahagiaan dan kegembiraan seperti saat panen raya. Tarian ini dinamakan oleh 10 orang penari dengan 2 penyanyi, 1 keyboardis, 1 pemain tamborin, 5 penabuh gendang, dan 1 penabuh ketipung. Oke, di sini saya akan masuk ke adat istiadat Mandailing. Yang pertama itu ada adat pertunangan atau disebut dalam bahasa Mandailingnya itu mangarisika. Ini adalah kunjungan utusan pria yang tidak resmi ke tempat wanita dalam rangka penjajakan. Jika pintu terbuka untuk mengadakan peminangan, maka pihak orang tua pria memberikan tanda mau. Ini biasanya bisa dari tanda mata teman-teman. Jenis barang-barang pemberiannya itu dapat berupa kain, kemudian cincin emas, dan lain-lain. Yang kedua itu ada upacara adat perkawinan atau horja sirial. Sebelum acara adat dimulai, biasanya diperlakukan perlengkapan upacara adat seperti sirih atau dalam bahasa Mandailingnya napuran atau burangir. Prosesi upacara pernikahan dimulai dari musyawarah adat yang disebut makobar atau makatai, yaitu berbicara dalam tutur sapa yang sangat khusus dan unik. Setiap anggota berbalas tutur, seperti berbalas pantun secara bergiliran. Orang pertama adalah juru bicara yang punya hajat atau biasa disebut suhud. Hajatnya adalah mengharoani. Sesudah lahir, anak yang dinanti-nantikan itu ada kalanya diadakan lagi makan bersama. Nah, ini biasanya di tempat orang yang berbahagia, teman-teman. Dikenal dengan istilah mengharoani atau menyambut sang anak. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah mamboan aeksi unte karena pihak hula-hula membawa makanan yang akan memperlancar air susu sang ibu. Makna spiritualitas yang terkandung adalah menunjukkan kedekatan dari hula-hula terhadap si anak yang baru lahir dan juga terhadap si ibu maupun ayah dari si anak itu. Oke. Poin yang terakhir adalah upacara adat kematian atau bisa disebut pelestarian horja membulungi atau horja siluluton. Di dalam adat istiadat Mandailing, seseorang yang pada waktu perkawinannya dibikin acara adat pernikahan, maka pada saat dia meninggal, maka dibikin juga acara adat kematian. Terutama ini pada garis keturunan raja-raja. Nah, seorang anak keturunan raja apabila ayahnya meninggal dunia, wajib mengadati atau horja membulungi. Jika belum mengadati, seorang anak atau keluarganya tetap menjadi kewajiban atau utang adat bagi keluarga yang disebut mandali di Paradaton, dan jika ada yang menikah dan tidak dibenarkan, mengadakan pesta adat perkawinan atau borja siriaon. Agama, kepercayaan, dan mata pencarian. Suku Mandailing secara mayoritas memeluk agama Islam yang dibawa oleh pasukan Pederi dari Minangkabau yang mengislamkan Tanah Batak di bagian selatan. Wilayah Mandailing pada masa lalu diserang pasukan Pederi yang menginvasi wilayah Mandailing yang hidup sebagai petani. Akibat dari serangan pasukan Pederi Minangkabau ini, sebagian masyarakat Mandailing melarikan diri menyeberang ke wilayah Malaysia untuk menyelamatkan diri, dan yang bertahan harus tunduk di bawah kekuasaan pasukan Paderi yang demi mempertahankan hidup. Mereka memeluk agama Islam. Hanya sebagian kecil yang bertahan di wilayah tersebut dan tetap mempertahankan agama asli mereka, seperti Welbegu dan Malim yang ada pada akhirnya. Para misionaris Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen. Dalam sistem kekerabatan suku Mandailing, menganut paham patrilineal, yaitu anak mewarisi marga sang ayah. Tetapi belakangan ini beberapa mulai ada yang menjalankan paham matrilineal, yaitu sang anak mewarisi marga sang ibu. Apa yang terjadi pada suku Mandailing ini sungguh unik, karena dalam kehidupan keseharian mereka, sang anak diberi kebebasan ingin memilih marga sang ayah atau sang ibu. Tetapi suatu adat lama yang masih dipegang teguh oleh mereka adalah adat Dalihan Natolu yang mengatur
berbagai tata cara adat istiadat suku Mandailing. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Mandailing hidup sebagai petani di ladang dan bercocok tanam berbagai tanaman seperti sayuran serta tanaman keras seperti kopi arabica, karet, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu adalah rumah adat. Rumah adat Mandailing itu dikenal sebagai Bagas Godang, adalah rumah tradisional masyarakat dari Batak Mandailing dan juga Batak Angkola. Biasanya rumah ini dulunya digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat peristirahatan seorang raja. Bagas Godang ini memiliki bentuk yang menyerupai rumah panggung dengan banyak tiang penyangga. Satu komplek dengan Bagas Godang terdapat sopo godang, sopo gondang, sopo jago, sopo eme, dan juga semua komplek ini menghadap keseluruhannya itu ke halaman Bolak. Dan halaman Bolak ini itu adalah sebuah bidang halaman yang sangat luas dan juga datar. Biasanya ini berfungsi sebagai tempat prosesi adat, juga menjadi tempat berkumpul masyarakat. Sering juga disebut dengan halaman Bolak Silang Seutang. Lalu selanjutnya itu adalah Sopo Godang. Sopo Godang ini biasanya tempatnya bermusyawarahkan peraturan adat. Selain itu, tempat ini juga dijadikan untuk pertunjukan seni, tempat belajar, dan kerajinan. Di sini tuh ada berbagai patik, uhum, ugari, dan hapantunan lahir dari tempat ini juga. Lalu selanjutnya itu ada Sopo Jago. Sopo Jago ini biasanya itu jadi tempatnya Naposo Bulung untuk duduk-duduk sambil berjaga desa. Terus selanjutnya itu adalah Sopo Gondang, adalah tempat menyimpannya gondang sambilan atau alat-alat seni kerajaan lain. Alat-alat itu biasanya dianggap sangat sakral. Lalu selanjutnya itu adalah Sopo Eme atau Hopuk, adalah tempat menyimpan padi setelah dipanen dengan lambang kemakmuran bagi desa. Seluruh komplek bangunan Bagas Godang ini pada masa lalu tidak berpagar. Sekalipun raja yang menempatinya, tetapi seluruh bangunan ini dianggap sebagai milik masyarakat dan dimuliakan warga desa. Kemudian saya akan menjelaskan presentasi saya tentang makanan khas Mandailing. Yang pertama adalah alame, kedua asam pade, tiga gulai budung gadung, keempat lemang, kelima pakat, keenam ikan sale, ketujuh rondang belut, ke-8 rondang itik, ke-9 sambal tutuk, ke-10 sambal kantori jeruk, dan terakhir sayur tauco. Selanjutnya nyanyian. Ada dua jenis folklore yang cukup terkenal dalam masyarakat Mandailing, yaitu ende-ende dan ende. Ende adalah nyanyian tradisional folk song, sedangkan ende-ende adalah kesusastraan dalam berbentuk puisi. Ada kala disebut pantun, ada yang dilantunkan secara oral dan atau lisan, di mana keduanya merupakan warisan budaya leluhur mereka. Dalam penyajian, baik ende maupun ende-ende menampilkan reseptasi struktur fungsi dan nilai budaya yang sebagian masih berlaku di ujung tinggi masyarakat Mandailing sampai sekarang. Itu. Ende ungut-ungut tidak memiliki fungsi jumlah baris bait yang dikarenakan dinyanyikan secara spontan. Ada kalanya 4 baris, 5 baris, 6 baris dan sebagainya. Namun dalam perkembangan selanjutnya ada kecenderungan berstruktur pantun. Ungut-ungut bersajak abe-abe, di mana baris pertama dan kedua sampiran, sedangkan baris ketiga ada keempat merupakan isi. Secara tiga musikal, ungut-ungut dinyanyikan secara solo oleh seorang pria dengan tempo yang lambat tanpa meter, dan biasanya ada alat musik yang mengiringinya.